Saat kelompok cahaya biru, benih jiwa, memasuki tubuh Xiaoyan, Xiaoyan merasa bahwa kelompok cahaya biru itu bergerak-gerak mengganggu di tubuhnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak memobilisasi kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan kelompok cahaya biru, kekuatan jiwa besar baru saja bersentuhan dengan kelompok cahaya biru, benih jiwa, dan kelompok cahaya biru, benih jiwa, tampak diam, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju kelompok cahaya biru, lautan jiwa Xiaoyan hilang. Dalam sekejap mata, dia bercokol di ranah jiwa Xiaoyan. Saat kelompok cahaya biru, benih jiwa, menetap di ranah jiwa Xiaoyan, Xiaoyan juga merasa bahwa kelompok cahaya, benih jiwa, ini memancarkan gelombang panas yang sangat menakutkan. Api suci, Xiaoyan juga bergumam. Sejak datang ke benua Dodi, Xiaoyan menyadari bahwa keluarganya jelas memiliki beberapa rahasia di benua ini, jadi dia hanya bisa menjelajahi semua ini ketika dia menjadi lebih kuat. Karena Xiaoyan sedang berlatih teknik khusus, Feng Jue, itu dapat ditukar dengan sejumlah besar kekuatan dengan menelan api suci. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jalan pintas terbaik untuk yang kuat. Kelangkaan api suci membuat Xiaoyan tidak berdaya, benih jiwa, Yan, tidak heran Xiaoyan sangat gembira. Setelah beberapa saat tenang, Xiaoyan juga menemukan bahwa kelompok cahaya biru, spesies jiwa, yang menetap di ranah jiwanya benar-benar akan menyerap kekuatan jiwanya sendiri, yang membuat Xiaoyan cemas. Dia berasal dari kultivasinya, dan jiwa ini kekuatan juga terkait dengan kekuatan Xiaoyan sebagai apoteker, jadi dia juga berhati-hati. Tampaknya kelompok cahaya biru dari spesies jiwa, di alam jiwa menemukan ketidaksenangan Xiaoyan, dan kemudian berhenti menyerapnya dan berbaring diam di alam jiwa Xiaoyan. Setelah Xiaoyan merasakan pergerakan kelompok cahaya biru, benih jiwa, dia tersenyum pahit, jelas kekhawatirannya tidak perlu. Bum bum bum. Saat berikutnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa peti mati putih giok di depannya runtuh seketika dan berubah menjadi tumpukan puing. Pintu ruang rahasia, yang tertutup rapat, juga dibuka saat ini. Aku tidak tahu berapa lama telah berlalu. Pasti sudah banyak waktu sejak aku datang ke ruang rahasia ini. Xiaoyan juga mengatur nafas di tubuhnya dan berkata setelah dia stabil. Baru sehari berlalu. Lagi pula, waktu di alam rahasia sangat lambat, dan 1 hari di dalam hanya 1 jam di luar, kata Long Yi juga. Ayo keluar dan lihat dulu, aku tidak tahu bagaimana keadaan Yueru dan Mu Feng. Juga, aku lupa tentang cobaannya. Xiaoyan menyingkirkan pedang peri setelah dia selesai berbicara. Lagi pula, bahkan jika pedang peri itu rusak, itu jarang terjadi di dunia, jadi Xiaoyan masih tahu kebenaran tentang kepolosan, dan rasa bersalah. Dan kemudian dia membawanya di punggungnya lagi, penguasa kuno abadi api yang berbeda. Omong-omong, bahkan Xiaoyan mungkin tidak menemukan bahwa sejak penguasa kuno Yi Huo Heng memiliki lebih banyak roh penguasa, aura pada penguasa menjadi jauh lebih kuat. Xiaoyan juga berjalan keluar dari ruang rahasia dengan perlahan, lalu berjalan menuju tempat yang telah dia masuki. Sisi lain, Yueru dan Mu Feng juga pergi ke kedalaman lorong untuk mencari Xiaoyan dari koma. Mereka mengatakan bahwa gua itu rumit, dan pelacakan Mu Feng salah berkali-kali. Sial, kenapa ada begitu banyak jalan di lorong ini? Napas Xiaoyan jelas ada di dalamnya, tapi kenapa kita tidak pergi jauh-jauh? Mu Feng juga berkata, lupakan saja, ayo kembali, mungkin Xiaoyan sudah kembali. Yueru juga berkata, lalu keluar menuju ruang belakang yang masuk. Mu Feng baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi tanpa daya mengikuti Yueru kembali. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan Anda, tampaknya siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat melihat bahwa Anda tertarik padanya. Namun, saya masih harus mengatakan bahwa, berdasarkan persepsi saya, Xiaoyan sangat kuat. Ini sangat kuat, Mu Feng juga berkata dengan lembut kepada Yueru di depannya. Yueru, yang berjalan di depan, cukup terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dia berpikir bahwa Mu Feng adalah seseorang yang hanya tahu cara membunuh iblis dan melenyapkan iblis. Saya tahu, tetapi jika saya menyerah pada beberapa hal, saya pikir saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Jadi agar tidak menyesalinya di masa depan, kamu harus melepaskannya sekarang. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Yueru juga berkata dengan bibir sedikit terbuka saat dia berjalan pergi. Bagus tanpa keluhan dan tanpa penyesalan. Mu Feng juga tersenyum kecil, jelas kata-kata Yueru menginspirasi pemikiran Mu Feng. Setelah berjalan beberapa saat,
sosok dengan penggaris berat di punggungnya muncul di depan Yueru dan yang lainnya. Xiao Yan, Yueru juga berteriak kaget. Nah, kemana saja kamu? Xiao Yan juga menjawab, hei, kami seharusnya menanyakan ini padamu, kan? Kami baru saja bangun dan kamu menghilang. Kami pergi ke kedalaman gua ini untuk mencarimu, tapi sayangnya itu terlalu rumit, jadi tidak bisa ditemukan dimanapun. Mo Feng juga berkata dengan sedih. Hei, ketika kami datang ke sini, Anda bingung dengan ilusi hantu, tetapi saya tidak tahu bagaimana memahami ilusi, jadi saya harus mengejar ke kedalaman dan membunuhnya, dan kemudian Anda memecahkan ilusi. Lalu ada terlalu banyak jalan di kedalaman gua, dan akan sulit bagiku untuk menemukan jalan kembali untuk sementara waktu, jadi aku membuang-buang waktuku. Xiao Yan juga tertawa, jelas kata-kata ini benar, tetapi Xiao Yan menghilangkannya dari mereka. Saya juga menemukan bahwa saya benar-benar jatuh ke dalam ilusi, gua ini benar-benar jahat, ayo cepat pergi. Mo Feng juga berkata, mendengar itu, mereka bertiga juga hendak pergi, tapi tanpa diduga, token di tangan Yueru jatuh. Bagaimana dengan angka-angka ini? Yueru juga menemukan bahwa angka-angka pada token yang diberikan kepada mereka dalam uji coba telah benar-benar berubah. Jumlahnya melonjak dari awal ke 300 saat ini. Mo Feng dan Xiao Yan juga mengeluarkan token mereka masing-masing tetapi mereka terkejut menemukan bahwa angka pada mereka berdua juga berubah. Ada 310 di token Mo Feng. Dan token Xiao Yan memiliki ketinggian 400. Apa yang terjadi? Mo Feng juga terkejut. Sejauh ini mereka belum melakukan apa-apa, tetapi poin pada token ini telah banyak berubah. Kurasa poin ini harus ditingkatkan dengan bayangan yang kita temui sebelum aku membunuhnya. Aturan audisi ini bukan untuk mengatakan bahwa selama kamu membunuh hantu di hutan mayat, atau mengumpulkan bahan obat, kamu bisa mendapatkan poin bagus. Xiao Yan juga berkata, meskipun Yueru dan Mo Feng tidak tahu mengapa mereka meningkat begitu banyak, tetapi menurut peningkatan mendadak sebanyak 100 poin, kekuatan bayangan itu juga sangat kuat, jadi mereka semua memandang Xiao Yan tanpa henti. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Xiao Yan juga merasa tidak nyaman dengan mata keduanya, jadi dia berkata. Xiao Yan, kamu benar-benar luar biasa. Mo Feng juga berkata sambil tersenyum, jelas percobaan ini akan semakin menarik. Apa ini? Yueru juga menemukan tombol yang berbeda pada token, dan menekannya dengan lembut. Yueru menekannya dengan lembut, dan seberkas cahaya segera memancar dari token, dan kemudian sebuah pesan besar muncul di depan mereka bertiga. 100 teratas dalam kompetisi. Cahaya yang muncul di token Yueru diproyeksikan ke dalam paragraf teks, yang muncul di depan mereka bertiga. Ini, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, lalu menatap teks di depannya dan bergumam. Sebelum dimulainya persidangan ini, orang yang bertanggung jawab mengatakan bahwa persidangan ini menyatukan ratusan ribu pendatang baru, tetapi hanya 100 dari mereka yang dapat bergabung dengan 9 sekte super, yang cukup untuk melihat bahwa 9 sekte super telah menerima, ketat, tetapi tanpa kecuali, mereka yang akhirnya dapat bergabung dengan 9 sekte super ini akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan. Token ini masih bisa digunakan seperti ini. Mo Feng juga berkata sambil tersenyum, tampaknya tidak memikirkan metode penggunaan seperti itu. Karena itu, mata mereka bertiga juga beralih ke sinar cahaya di depan mereka. Kompetisi perampasan poin, tempat ke-100, Siran, jenis kelamin, pria, panggung tengah Dou di bintang 4, poin, 1000. Di baris terakhir teks pada berkas cahaya, ada beberapa karakter kecil yang menarik perhatian mereka bertiga. Apakah kekuatan peringkat ke-100 di bawah benar-benar mencapai tahap tengah dari Dou di bintang 4? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jangan berpikir bahwa Xiao Yan hanya puncak Kaisar Dou bintang 3 sekarang, tetapi dengan lotus pemusnahan, kekuatan Master Arai Dou, dan penguasa kuno api kuno dengan semangat Qi, pembunuh semacam ini digunakan untuk menghadapi tahap tengah Kaisar Dou bintang 4, Xiao Yan yang kuat juga tidak takut sama sekali. Menurut bakat kelas 5 di kubu Hongshan kami, semua 100 orang teratas yang dapat memasuki uji coba ini adalah para elit. Tampaknya kita harus berhati-hati. Kekuatan Dou di bintang 4 di panggung tengah. Mo Feng itu juga bijaksana. Bagaimanapun, dia hanya kekuatan Kaisar Dou bintang 4 di tahap awal, dan dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan 100 pembangkit tenaga di tengah-tengah 4 bintang Dou Kaisar. Tapi saya tidak tahu mengapa, sejak Gua Langya keluar,
Mu Feng tidak dapat melihat melalui budidaya Xiaoyan. Kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi sekarang Xiaoyan tampaknya memiliki lapisan perlindungan tak terlihat yang menghalangi miliknya. Eksplorasi sendiri, Mu Feng hanya bisa samar-samar merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan masih merupakan puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, tetapi dia tidak dapat mendeteksi terlalu banyak. Tapi hanya saja poinnya agak terlalu banyak. Mu Feng juga bergumam, Xiaoyan juga tidak tahu pikiran Mu Feng. Melihat token di tangannya, dia tersenyum tak berdaya, dan kemudian matanya bergerak, apa gunanya, aku punya cara yang baik. Apa solusinya? Mu Feng juga bertanya dengan heran, tetapi firasat buruk merasuki hatinya. Ambil, Xiaoyan juga meludahkan sepatah kata pun tanpa tergesa-gesa atau lambat. Tentu saja, Mu Feng juga sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama. Bagaimana? Apakah kamu berani mencobanya? Xiaoyan juga sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu tersenyum. Kenapa kamu tidak berani? Mu Feng juga menjawab. Yueru, yang berada di sampingnya, berpikir sejenak dan kemudian menyetujui usulan Xiaoyan. Meskipun saya tidak tahu pentingnya poin-poin ini, saya pikir butuh banyak poin untuk masuk ke 100 besar. Selain itu, dibandingkan dengan berburu hantu dan mengumpulkan tanaman obat, tidak diragukan lagi ini adalah cara tercepat untuk menjarah poin orang lain. Tetapi ini juga memiliki kekurangan yang cukup, jadi kuat. Jika Anda tidak cukup kuat, maka Anda hanya akan menyerahkan poin yang telah Anda usahakan dengan susah payah untuk diperoleh orang lain. Sebaliknya, ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan poin. Kalau begitu sudah diputuskan, Xiaoyan bergumam sambil melihat ke kejauhan. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi seleksi untuk bergabung dengan Sekte Super dalam 3 hari Suantian. Ini bukan tempat di mana Anda berhati lembut. Ada banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam seleksi. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda hanya karena Anda seorang wanita atau Anda lemah. Sejak zaman kuno, itu telah menjadi pemenang dan pecundang. Oleh karena itu, tidak boleh ada unsur simpati dalam seleksi ini, jika tidak maka hanya masalah waktu sebelum gagal. Xiaoyan dan ketiganya membuat keputusan, dan mereka juga siap untuk mengambil langkah besar ke arah luar, mencari kontestan untuk meraih poin. Ngomong-ngomong, siapa yang pertama? Xiaoyan juga tiba-tiba teringat dan bertanya. Ketika Yueru mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum ringan, dan kemudian memainkan token di tangan batu giok, dan sederet kata emas muncul di depan mereka bertiga. Kompetisi perampasan poin, tempat pertama, Mu Yingying, jenis kelamin perempuan, poin, 31.000, kekuatan, puncak Dou di bintang 4. Ini, Yueru juga mengangkat alisnya sedikit, jelas tempat pertama terlalu mengejutkan. Kekuatan tempat pertama ini sebenarnya memiliki puncak Kaisar Dou bintang 4. Mu Feng juga bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai Mu Feng pada tahap awal Kaisar Dou bintang 4, dia juga sangat mengenal keempatnya, bintang Dou Emperor, dan setiap level mengandung perbedaannya sangat besar. Jangan melihat perbedaan antara tahap awal Dou di bintang 4 dan tahap tengah Dou di bintang 4, tetapi Anda dapat membedakan siapa yang lebih kuat dan lebih lemah dalam pertarungan nyata. Jika Anda ingin menang, kecuali orang-orang di tahap awal Kaisar Dou bintang 4 memiliki latihan yang kuat atau keterampilan bertarung, dalam keadaan normal, orang-orang di tahap awal Kaisar Dou bintang 4 tidak memiliki peluang untuk menang melawan panggung tengah Kaisar Dou bintang 4. Kaisar Dou bintang 4 berada di puncaknya. Xiaoyan juga melihat teks emas di depannya, dan kemudian matanya menjadi dalam. Jelas, nama Mu Yingying membuat Xiaoyan merasa bermartabat. Ini benar-benar lawan yang kuat. Sepertinya aku harus menerobos Kaisar Dou bintang 4 sesegera mungkin, jika tidak, peluang untuk menang melawan orang ini sangat kecil. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan juga tersenyum pahit. Puncak Kaisar Dou bintang 4 bukanlah hal yang sepele. Omong-omong, ada banyak tekanan, tetapi Xiaoyan tidak takut untuk mundur sama sekali, karena jalan untuk menjadi orang yang kuat membutuhkan diri sendiri untuk keluar selangkah demi selangkah. Tempat pertama ini sebenarnya adalah seorang gadis. Yueru tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan berkata, "Apa?" Mu Feng juga berkata dengan terkejut. Kata-kata Yueru baru saja jatuh, mata Xiaoyan dan Mu Feng diarahkan ke teks emas di depan mereka, yang bertuliskan, jenis kelamin, wanita. 3 karakter utama, Xiaoyan dan Mu Feng jelas terkejut dengan kekuatan puncak Dou di bintang 4 pertama barusan, jadi mereka tidak memperhatikan jenis kelamin ini. Sekarang, melihatnya,
Tempat pertama dalam uji coba ini sebenarnya adalah seorang gadis. Dan juga seorang wanita dengan kekuatan puncak Dou di bintang 4. Ini tidak pernah terdengar. Dalam uji coba sebelumnya, jumlah wanita di 100 teratas tidak akan melebihi 1/10, dan di antara 10 besar, jumlah wanita hampir tidak ada. Kali ini, seorang wanita benar-benar memenangkan tempat pertama. Ini adalah yang pertama waktu sejak zaman kuno sekali. Di luar hutan mayat Yin, Wu Jiang dan Hu Du juga duduk perlahan di pavilion. Di dalam pavilion, sekelompok sinar cahaya perlahan memproyeksikan situasi di hutan mayat Yin. Mu Yingying ini benar-benar luar biasa. Semangat juang atribut api di tubuhnya terlalu tirani. Butuh banyak usaha bagiku untuk menghadapinya. Hu Du juga tertawa. Hei, cobaan ini tampaknya lebih menarik. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, ruang di dalam pavilion tiba-tiba berputar dengan aneh, dan kemudian rasa panas yang besar melanda. Ada musuh. Hu Du juga waspada dan berteriak. Jangan panik, itu milikmu sendiri. Apa yang terjadi pada Xiao Jiang? Aku datang dengan cepat setelah menerima surat rahasiamu. Seorang pria parubaya berjubah merah tersenyum ramah.